Bicara publisitas, bersetuju perbandingan antara pembunuhan terhadap metode bantuan. Bicara bantuan atau penjelasannya itu sebenarnya itu. Jadi ini kita dapat praktik tahu ya. Atau belum saya harus sementara jarak sama-sama supaya akan ada dapat cara bantuan misalkan ketika terbagi tidak ada yang ada yang akhir konten ada yang sesuai Itu sih bawa laptop, masa Iya, beta bawa laptop. sorry. Untuk ketiganya itu namanya total. Jadi ya, jadi untuk mendapatkan nilai profesional itu biasa disimpulkan dengan PN ya, atau juga dengan gitu ya, tergantung pakai atau pakai P sama saja ya, kayak gitu ya. Itu adalah perbandingan antara faktor uang dan mungkin tidak ada total bantuan. Jadi kalau pakai mikroskop itu bisa jadi mikroskop yang kita lihat hitungan ada di menggunakan warnanya Kaleke asam. Masuk jual, malas sih. Lihat si batuan terhadap kekuatan batuannya. Jadi ketika
dia ditekan, misalkan kayak gini, dia ditekan, nantinya grafik Anda itu terhadap pikotonnya, ya, kita bilang itu porositas primer. Kalau dia rekahan, dia Anda bisa lihat dari rekahan-rekahan ada ini namanya porositas rekahan ya. Ada juga akibat dari pelarutan. Misalkan gampingan, batu gamping itu dia kan mudah larut, itu dari situ kayak gitu ya. Jadi ada yang primer itu antar butir, yang sekunder itu akibat pelarutan dan juga dari media rekahan. Nah, terus energi fluida dalam media pengaliran. Anda bisa lihat ya. Jadi energi yang dimiliki oleh fluida dalam berbagai media pori dapat berbeda dalam pengertian ruang. Jadi dia berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi setiap itu makanya dari awal kan kita belajar terkait dengan aliran. Ada aliran apa dan apa dua itu. Ya sama semua seragam kita bisa bilang laminar. Tapi kalau dia irregular seperti itu, ya dia berarti dikali I dikali A atau Q sama dengan K dikalikan dengan delta H per delta L dikalikan dengan A. Jadi kadang Anda lihat rumus ini, kadang juga Anda lihat rumus ini. Kayak gitu ya. Tapi sama saja karena ini didapat dari delta H per delta L. Kayak gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat ada grafik yang menunjukkan hubungan debit, kini debit ya, atau flow rate ya. Debit terhadap gradien delta H, delta L tadi. Kita bisa lihat kayak gitu ya. Grafiknya nanti seperti itu. Nah, ini merupakan pengujian yang dilakukan oleh Henry Darcy kayak gitu. Nah, kalau biasanya ini dari ini ya, dari pengujian air, tetapi nanti persamaan Darcy juga diterapkan di perminyakan kayak gitu. Dari rumus ini ya, nanti dimodifikasi ke dunia perminyakan kayak gitu. Nah, ini juga kalau kita lakukan pengujian sederhana di misalkan di halaman rumah kalian kayak gitu ya, Anda bisa menggunakan pipa kayak gitu. Jadi pipa Anda tanamkan kayak gitu ya, misalkan kayak gini. Anda tanamkan pipa di permukaan tanah yang Anda gali. Kalau Anda masukin air, tapi sebelumnya di sini Anda taruh meter dulu. Anda taruh meter dulu, gitu ya. Terus nah, meternya dari sini ke sini. Terus airnya Anda siram sampai ke sini. Lalu Anda lihat setiap penurunan air 1 sentimeter itu dicatat waktunya berapa. Lalu Anda tulis kayak gitu. Maka Anda akan dapat nilai K, konduktivitas hidrolik sentimeter per detik satuannya ya. Kayak gitu. Sampai sini paham? A berarti luas penampang ini. Delta H per delta L tergantung dari setiap penurunan ini terhadap panjang total ini.
L-nya gitu. Anda akan dapatkan si nilai Q-nya kayak gitu. Oke, saya hapus dulu. Kita next. Nah, ini persamaan tadi ya, hukum Darcy yang tadi saya jelaskan. Salah ya. Ini ya, Q dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, debit ya, sama dengan V kali A. Atau kita turunkan Q sama dengan V itu bisa dapat dari K kali kali A. I sendiri dapat dari delta H per delta L, kayak gitu ya. Kayak gitu. Dengan asumsi rumus ini bisa dilakukan atau diterapkan dengan asumsi bahwa akifernya media berpori. Akifer kalau di teman-teman di sipil di geologi itu akifer, tapi kalau di kalian di perminyakan itu reservoir kayak gitu ya. Terus alirannya ada laminar dan kecepatan rendah, terus bukan akifer bocoran kayak gitu ya. Jadi akifer tuh ada yang bocoran, ada yang akifer tertekan kayak gitu, dan akifer bebas. Oke, satuan debit Q ini adalah liter per ya liter per bisa liter per second. Ini L ini length ya, pangkat 3 dikalikan dengan T pangkat min 1. L ini lengthnya berarti uh, dan pengertian panjang kali tinggi kali lebar, atau bisa saya Anda dapatkan meter kubik per detik kayak gitu ya. Tinggal kalau meter kubik Anda konversi ke liter berarti liter per detik. Ini konduktivitas hidrolik meter per detik. DH per DL atau gradien hidrolik, dia non dimensional karena kalau dibagi satuannya habis, dan A luas penampang aquifer, dia dalam satuan meter kuadrat. Nah, selain Anda melakukan pengujian tadi yang saya bilang pipa Anda gali lalu tanam pipa lalu airnya dimasukkan, bisa juga dengan eksperimen seperti pada gambar ini. Jadi nanti ada pipa kayak gini ya, Anda bikin penampang seperti gini. Ini misalkan Anda taruh ini pasir, maka air nanti kasih masuk lewat sini, maka Anda bisa lihat dia akan lolos. Nah, dia akan lolos melewati misalkan ini sampel dengan panjang L atau pasiran dengan panjang L. Di sini kita punya H1, H2, ada L, kita hitung, maka kita akan dapatkan debit yang masuk itu sama dengan debit yang keluar, kayak gitu ya. Ini Anda sudah di awal-awal kita sudah pelajari ya, Q1 sama dengan Q2, kayak gitu. Harus tahu ya, harus ingat kayak gitu. Oke, ini sudah tadi. Ya, kita ke secara penemuan minyak dan gas bumi. Saya rasa ini harusnya Anda sudah dapat dari semester 1 ya. Ini sudah dapat dari semester 1 belum? Semester 1 atau semester 2 terkait dengan pengantar apa ya, mata kuliah pengantar ya, teknologi migas ya. Nanti bisa lihat. Ini kan awalnya Anda nanti dengan teman-teman dari geofisika, geologi geofisika, dari hasil geofisika Anda bisa lihat nih batuannya, mana hidrokarbonnya, terus mana struktur-strukturnya. Struktur itu yang nantinya si fluida ini bisa bermigrasi dan terakumulasinya nanti di mana kayak gitu. Bisa ya, tinggal nanti ini Anda pasang nah, apa namanya? Ini namanya apa? Ada yang tahu ini namanya apa? Halo, dengar suara saya nih. Benar, Pak.
Ya, ini namanya apa nih? Ada yang tahu tidak? Ah, siapa yang jawab tadi itu? Pak. Sandria. Ah, Ri, kayak gitu. Oke, Sandria, mantap. Nah, ini kan nanti, ini secara teknis saja lihat pemborannya, dia pemboran apa directional drilling ya, dia langsung aja vertikal seperti gini. Tapi pada kenyataan di lapangan nantinya ada yang horizontal ya, horizontal drilling kayak gitu. Nanti ada pembelokan-pembelokan yang dilakukan kayak gitu. Tapi secara pengenalan ya dibikin vertikal aja, lurus ke bawah kayak gitu. Nah, terus nanti dilihat mana reservoirnya, terus mana keproknya kayak gitu. Sehingga Anda bisa lihat terus mana terlihat struktur-strukturnya di mana, patahan kayak gitu di mana. Ya bisa tahu nantinya dia bermigrasi dari patahan itu dan akan terakumulasi di mana. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang Anda bisa lihat tiga parameter spesifik fluida. Nah, yang mana pertama itu parameter fisik hidrolik, terus termik, dan kimia fisik. Nah, ini beberapa contoh di sini. eh Pertama, konduktivitas hidrolik yang tadi sudah dibahas. Di sini ada parameter variabilitas itu konduktivitas hidrolik Kabasar yang tadi saya bilang. eh, Ketika Anda melakukan percobaan di rumah, turun turun 1 senti itu dia berapa detik? Kayak gitu. Itu nanti dapat satuan sentimeter per detik atau meter per detik. Atau kedua primaritas intensik atau K kecil dalam satuan sentimeter kuadrat atau meter kuadrat kayak gitu ya. Nah, ini standar klasifikasi parameter kelas. Ini kita bicara di air dulu ya, aquifer ya. Jadi kalau dia ekstra high, dia 500 meter kuadrat per day. Ini dalam day ya. Itu liter per square meter ya, kayak gitu. Yieldnya liter per second atau liter per detik, kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, nah dari sini kita bisa lihat nilai densitas si fluida. Dalam hal ini kalau kita lihat ada es, ada air, terhadap temperatur nih. Nah, jadi kalau temperatur dia 0, Anda bisa lihat hubungan temperatur sama si densitas. Nah, nanti beda air juga beda nilai densitasnya kayak gitu. Ada misalkan air laut atau air terjun sama air tawar kayak gitu. Nah, rata-rata kita pakai untuk perhitungan biasa air tawar kita pakai ini nih, dari 0,998 gram per sentimeter kubik sampai 1 gram per sentimeter kubik. Oke, ini kurva model temperatur pelehan dan pendidihan ya, melting sama boiling dari gitu. Ya, oke ini saya masih bahas air. Terus untuk properti kimia fisik air tanah kita bicara terkait dengan temperatur, terus pH, terus EH dan DHL kayak gitu ya. Nah, temperatur pun ada 3 terbagi. Ada zona hipertermal,
zona mesotermal sama zona hipotermal. Jadi ada hiper, meso, hipo, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau Anda punya adik atau keponakannya yang masih kecil, biasa kalau dia sangat aktif, biasa kita bilang apa? Biasa dibilang apa? Kalau ada adik Anda atau keponakan Anda atau sepupu yang masih kecil, dia sangat-sangat aktif. Biasa kita bilang apa? Kita bilang apa? Hiperaktif toh. Nah, ini sama juga ada hiper, sama kalau dia pendiam, dia hipo. Nah, kalau dia sedang-sedang, dia meso kayak gitu ya. Nah, sama juga dengan air. Ketika diukur, dia ada, sebentar, ada grafik tidak di sini. Oh, tidak ada. Dia ada juga, ada hipertermal, ada mesotermal, ada hipotermal. Jadi kalau hipertermal, zona di mana temperatur air pada tubuh air lebih tinggi daripada temperatur udara lokal. Kayak gitu. Kalau meso berarti zona di mana temperatur air pada tubuh air sama dengan temperatur rata-rata udara lokal. Nah, kalau hipotermal, zona di mana temperatur air pada tubuh air lebih rendah dari temperatur rata udara. Dan Anda mengukur nih, dapat di misalkan siapa nih? Arifin tinggal di mana Arifin? Arifin, Arifin. Suara saya terdengar tidak? Tidak ada Arifin. Siagi ini panggilan siapa? Saya Siagi, di ya, Kudamati, Pak. Segi tinggal di mana? Nah, Segi tinggal di Kudamati. Oke, Segi di Kudamati. Kalau Segi misalkan bangun pagi lah, Segi mengukur udara, bukan untuk ukur udara, sorry. eh Misalkan Kudamati sama mana Segi? Di Batu Gantong, Pak. Oh, di Batu Gantung ada sungai di situ tuh. Ada sungai. Nah, Iya, misalkan Pak, ada, Pak. Segi mengukur di sungai dapat 20 derajat. Oke. Ah, kira-kira 20 derajat itu dia masuk zona apa? Zona si mana? Hipertermal kah? Mesotermal kah? Atau hipotermal? Gimana, Segi? Atau yang lain bisa jawab? Jawab saya tidak apa-apa. Salah, tidak jadi masalah. Yang penting Anda sudah mencoba tuh. Gimana? Halo, jawab saya Segi. Gimana Segi? Atau cinta? Cinta gimana cinta? Melvin? Rido? Bat, Batsiva? Batsiva? Ya Pak, Nah, gimana? tinggal di Talaga Raja Pak, Mangga Nah, Dua Atas. Telaga Raja kalau ngukur nih, ada sungai di situ toh? Mangga Dua ada sungai tidak? Sing ada sungai, Iya, kalau lari-lari misalkan di Pohon Pule situ ada sungai itu. ada mungkin Pak. Nah, ya pakai mungkin. Pulang kan lewat situ. Ah, lalu pas ukur ini sungainya tuh dia dapat hasil 20 derajat ukur temperatur. Nah, berarti dia masuk zona mana nih? Hiper, meso atau hipo? Jawab aja tidak apa-apa. Hipo, Pak. Hipo. Kenapa hipo? Karena temperatur air pada tubuh air lebih rendah dari temperatur rata-rata udara lokal toh. Karena udara lokal, udara di Ambon biasanya berapa derajat? Itu kan bisa dilihat aja di HP kalian tuh.
cuaca hari ini. Berapa temperaturnya berapa derajat? Berapa derajat itu? Hari ini 29 derajat, Pak. Hari ini 29 derajat. Rata-rata biasa gitu tuh 28, 29, 30, 31. Berarti temperatur air pada tubuh air yang tadi bed, panggil bed saja apa ya? Ukur itu 20. Sedangkan temperatur udara lokal rata-rata kita anggaplah 28 derajat. Berarti dia masuk zona hipo. Nah, tetapi kalau Anda ngukur di apa Wamena, berarti suhu begitu dia masuk zona apa tuh? Zona hiper, karena di Wamena kan dingin. Suhu udara di sana kan bisa malah bisa minus. Jadi kalau Anda ngukur dapat 20 derajat atau Anda ngukur dapat 5 derajat, malah dia masuk hiper. Tetapi kalau di Ambon, dia masuk hipo. Kayak gitu. Paham ya? Jadi Paham, Pak. ketika Anda masukkan hasil yang Anda ukur, disertai juga dengan lokasi di mana Anda ukur. Kayak gitu. Supaya bisa tahu dengan jelas. Kayak gitu. Dia masuk hiper atau masuk hipo atau masuk meso, lokasinya di mana. Seperti gitu ya. Oke, nah, daya hantar listrik atau mikro satuannya mikro Siemens kayak gitu ya. Ah, dari sini ini apa namanya ah, definisi Anda bisa baca ya. Jadi di sini juga Anda bisa lihat ada muatan listrik yang ada pada fluida. Nah, kita ambil contoh kasus air kayak gitu. Sedangkan ada klasifikasi terkait dengan air tawar, air payau, air asin, yang ketika Anda ukur, jika dia lebih dari berapa mikrosimen, berarti dia air asin. Jika dia berapa simen, dari berapa sampai berapa, dia air payau, berapa sampai berapa, dia air tawar, kayak gitu. Nah, ini untuk properti kimia ya. Eh, Kimia fluida, nanti fluida di air, ataupun air panas, Anda bisa lihat dengan menggunakan diagram Piper, Anda bisa cek dia nanti jatuhnya tuh di daerah mana, daerah yang dominan di kation atau yang di anion sebelah, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti dulunya air ini dia berasal dari batuan apa, kayak gitu. Bisa ya. Ini sekilas saja karena Anda pasti kecuali Anda di geothermal. Ini harus belajar ini ya, tapi kalau Anda memang fokusnya di perminyakan tidak terlalu familiar dengan ini ya. Oke, saya ini sampai di sini, saya next di slide berikutnya dulu ya. Tapi dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang geofluida minyak dan gas bumi dan diagram fase hidrokarbon dengan gas. Nah, ini diagram fase nanti Anda bahasnya di mungkin semester depan di kuliah teknik reservoir ya. Oke, nah ini data tahun 2011, per 1 Januari 2011 sudah lama ya. Nah, kalau lihat eh, yang apa cadangannya pun yang masih potensial sama yang sudah terbukti. Dia yang sudah yang proven itu 4039,57 mmSTB. mmSTB itu million stock tank barrel ya, atau juta
stok tank barrel kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang potensial itu 3.692,70 juta stok tank barrel untuk tahun 2011. Ini data dari Dirjen Migas kayak gitu ya. Anda bisa lihat ini sedikit kabur ya, tapi ini sekarang kan kalau ada buka di portal ESDM itu Anda bisa lihat dari minyak bumi, hidrokarbon, terus dari geotermal semuanya ada ya. Nanti saya kirim eh, kalau saya cek saya kirim di grup aja ya websitenya. Sebentar. Oke, itu saya kirim di grup tuh. Anda bisa nanti cek-cek posisi-posisi hidrokarbon di mana, geotermal di mana, terus cadangannya berapa itu ada semua di situ ya. Nah, ini tadi sudah kita uh, diperlihatkan di slide tadi ya. Jadi ini saya langsung gabung dua pertemuan ya supaya sampai pertemuan ke-7. Tadi pertemuan pertama yang ke-6, ini slide untuk pertemuan ke-7. Lalu ini hari Senin ya. Hari Kamis libur ya. Berarti Senin lagi tanggal 1 libur ya. Nanti kita lihat kalau tanggal 1 masih libur, berarti nanti kita masuk Kamis. Tapi kalau tidak libur, berarti nanti kita masuk dengan materi perpindahan panas. Oke ya. Oke, saya next. Nah, ini oil trap ya. Ini Anda sudah ini saya next saja. Nah, jadi Anda sudah tahu ya komponen utama sistem jebakan atau perangkap minyak dan gas bumi atau oil trap. Pasti ada batuan induk ya, source rock, terus mana yang berperan sebagai reservoir, terus migrasi primer, migrasi sekunder, terus mana silnya atau batuan penyikat, terus mana perangkapnya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Di sini ada ya. Bisa next. Nah, ini contoh ya untuk cekungan migas Kutai di Kalimantan Timur dari Lambert dan kawan-kawan tahun 2003 ya. Jadi minyaknya 4 BBL, terus untuk gasnya 47 TJF. Ini ada keterangan 1 BBL minyak itu 40 US gallon. Terus itu sama dengan 158,983 liter, atau kalau dibawa dalam satuan galon UK itu 34,97231,575 galon UK. Kalau tadi 1 BBL minyak dalam galon US itu 42, kalau dalam galon UK itu 34,97. Ini lokasinya ya di kotak nih. Oke, jadi Anda bisa lihat migrasi fluida ya. Ini migrasi fluida nih. Anda bisa lihat ini arah-arah migrasi fluida. Jadi tadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan dan Anda sudah belajar juga ya di geologi struktur. Dia bermigrasi, salah satu bermigrasi juga kita bisa lihat dari data struktur. Nah, dari adanya data struktur itu kita bisa lihat oh minyaknya dulu sini karena ada struktur di situ dia bermigrasi melalui struktur ke arah mana itu bisa tahu. Misalkan seperti Blok Masela itu sebelumnya itu dilihat data struktur dari lapangan timur kayak gitu ya. Itu bisa diketahui oh nanti larinya ke Blok Masela itu kayak gitu ya. Ini perangkap tipe-tipe perangkap hidrokarbon, ada perangkap struktur dan juga perangkap stratigrafi. Mana yang basal
mana yang reservoir, terus mana yang top seal atau lateral seal, kayak gitu ya. Itu bisa dilihat di eh, harapan ini ya. Terus yang ini itu adalah struktur. Ada ini Anda bisa lihat ya harapan nih. Harapan ini menandakan ini struktur fault atau sesar ya, kayak gitu. Oke, ini juga berangkat berdasarkan tipe aliran hidrostatik ya. Terus tipe aliran hidrodinamik. Ada yang hidrostatis, ada Anda bisa lihat OEC. Ini kan biasa gas di atas, terus minyak, terus air. Ini juga sama ya, hidrodinamik. Ada gas di atas, minyak, ada air. Kayak gitu ya. Oh. OEC itu oil water contact, KW itu gas water contact seperti itu ya. Nah, ini sudah cekungan sedimen itu selalu bergerak. Jadi dalam hal ini gas dan minyak ya, pada cekungan sedimen itu selalu bergerak, jarang dia statis kayak gitu ya. Karena tadi ah, definisi yang di awal tadi itu ada energi yang tinggi, dia memiliki energi yang rendah, atau tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, atau heat yang tinggi ke heat yang rendah kayak gitu. Anda bisa lihat di sini hydraulic potensial ya. Jadi, yang tadi saya bilang heat itu Anda bisa lihat heat itu sebagai tekanan kayak gitu. Ini saya next. Nah, ini hidrodinamik dipengaruhi kompaksi. Kompaksi yang tadi saya bilang dalam hal ini tekanan terkompaksi akibat adanya tekanan kayak gitu. Jadi kalau kita punya sumbu Y ke bawah ini kedalaman, sumbu X-nya itu adalah tekanan gitu ya. Jadi kalau kita punya ada hidrostatic pressure yang kemarin kita bilang tekanan hidrostatik ya, dari persamaan hidrostatik tuh, tekanan hidrostatik rho GH itu tuh. Jadi rho dalam hal ini rho batuan, ada juga nanti rho migas ya, ada bisa minyak bisa gas kayak gitu ya. Nah, nanti kita itu nih ada, Anda bisa lihat ada kurva nih yang ini adalah hidrostatic pressure. Jadi setiap turun rho GH itu atau rho GZ atau rho GH lah, rho GH itu rho dikalikan G dikalikan H, itu grafiknya ini. Oke. Nah, ada juga yang namanya vertical stress. Nah, stress itu juga satuannya sama ya. Tinggal nanti Anda tugas ya apa beda tekanan sama tegangan. Itu tugas keberapa nih? Kedua apa ketiga? Lalu Anda karena satuannya sama, tetapi ada hal yang prinsipal yang membedakan apa itu tekanan dan apa itu tegangan kayak gitu. Nanti Anda cari ya, kayak gitu ya. Nah, nanti lihat yang ini hijau itu shear pressure, yang kuning adalah reservoir pressure. Oke, ini contoh-contotoh saja hitungan uh, tekanan kecepatan rata-rata aliran minyak dalam sebuah pipa berdiameter 3 cm. Jika dalam 1 menit dapat ditampung 5 desimeter kubik. Yang saya mau tanya, 1 liter ya, Anda tahu itu berapa desimeter kubik? Ada yang mau Meter kubik, Pak. ya, karena desimeter kubik itu liter ya. Oke, jadi kalau 5 desimeter kubik ya 5 liter kayak gitu ya. Oke, jadi pipa berdiameter 3 cm
kita bahas semuanya di meter, 3 kali 10 pangkat 2 meter, tekan atau 60 detik, terus dapat tampung 5 desimeter kubik, bawa di pangkat 3, maka disuruh hitung kecepatan rata-rata aliran minyak, maka tinggal kasih masuk persamaan-persamaan yang awal. Q bisa dapat dari A kali V, atau luas penampang ini, A itu luas penampang, V yang besar ini adalah volume, V kecil ini adalah kecepatan. Bisa dapat dari volume per waktu, atau bisa dapat dari luas penampang dikalikan dengan kecepatan, gitu ya. Maka kita juga atur kembali persamaan untuk cari V juga dapat dari V besar dibagi dengan A kali T. Nah, tinggal kita cari luas penampangnya berapa, luas penampang dari pipa tadi dapat dari 1/4 V d kuadrat atau V d kuadrat per 4 ya. Maka kita dapatkan nilai 9/4 kali V kalikan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, kasih masuk, maka kita dapatkan kecepatannya adalah 10/27 kali V. Oke ya. Nah, kalau V-nya 3,14, tinggal dihitung, maka dapatkan 0,118 meter per second. Nah, kita masuk diagram fase ya, hidrokarbon dengan gas. Nah, sebentar ya. Oke, jadi unsur penyusun kimia hidrokarbon itu terdiri dari molekul-molekul yang tersusun dari unsur kimia hidrogen, H, karbon C, dengan ikatan kimia tertentu. Anda bisa lihat yang enggak ini ya, tergantung ikatan antara atom C dan H. Itu karbon ringan seperti gas, atau dapat pula berupa minyak berat. Kita lihat ada padat, ada cair, ada uap. Anda bisa lihat ya, ini tekanan sumbu Y, sumbu X-nya suhu. Tekanan dalam milimeter Kelvin, sedangkan suhu dalam derajat Celcius. Kayak gitu ya. Jadi kalau suhu 0,098, dia tekanannya 4,58 mm Hg. Oke, Anda bisa lihat ini nih, C, CO, O, Ca. Begitu ya. Padat dalam pengertian kalau dia masih es, itu dia padat kayak gitu. Dan temperatur es permukaan biasanya 0 derajat kayak gitu. Ini sama, ini fase hidrokarbon. Nah, ini eh, saya tidak tahu Anda sudah pernah pelajari belum. Nah, ini dari bukunya Pak Asep, nanti Anda akan dapat di teknik reservoir, sama juga ya, bukunya Pak Asep Permadi. Nah, ini reservoir dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung keberadaan fluidanya. Ada reservoir minyak, reservoir gas, reservoir kondensat, kayak gitu ya. Nanti ada titik-titik bubble point nih, ada titik critical point, ada C, terus ada titik B, nih ya. Terus ada dew pointnya tuh. Anda lihat ada 0%, ada 10%, ada 20%, ada 40%, ada 80%. Saya tunjukkan buat Anda saja, nanti lebih tajam lagi. Ini Anda akan dapat dari Pak Santo ya. Pak Santo akan menjelaskan dengan sangat detail, sehingga Anda bisa tahu, oh, dari grafik ini atau dari diagram ini, tekanan yang Anda peroleh di lapangan itu berapa, terus temperatur di reservoirnya itu berapa, maka
reservoir Anda ini termasuk reservoir minyak kah, reservoir gas kah, atau reservoir kondensat begitu ya. Ini juga sudah dibagi-bagi dari eh, grafik atau diagram yang dibikin oleh Blackhaven dan Jones ya teman-teman. Ada black oil, ada full oil, kondensat, ada wet gas, ada dry gas ya. Nah, itu ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan bagian 5. Tinggal tarik itu pressure kalian itu berapa PSI dan temperatur ini dalam rankingnya tinggal nanti dikonversi aja kalau menggunakan Celsius atau dalam Fahrenheit ya silakan begitu. Tinggal nanti dilihat posisi reservoir kalian tuh yang mana sih kayak gitu. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Yang penting saya garis bawahi tadi terkait dengan tekanan dan tegangan. Anda coba coba cari perbedaan antara tekanan dan tegangan ya. Secara prinsipal seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan dari dua materi yang tadi saya sudah sampaikan? Sandria, Bak, Valentinus, Segi, Melvin, Diva Satya, gimana ada yang ditanyakan? Vika, Arifin. Jelas, Pak. Oke, Tidak ada, Pak. oke. Berarti 7 pertemuan sudah kita sama-sama saya sudah berikan. Pertemuan 8 tapi saya tidak kasih tes, tapi kita jangan puas sama-sama saja. Saya lihat kalender, Kamis besok libur. Iya toh? Tanggal berapa sih? 18. Oh, Kamis masih masuk kan? Kamis 21 ya. Oh, 21 masih ada. 21 saya sudah masuk yang perpindahan panas ya. Baik, Pak. 21 perpindahan panas. Senin 25. Semoga bisa ya, karena saya ada seminar hasil. Kalau bisa kita tetap masuk. Sisa ini perpindahan panas. Kita kejar supaya kita bisa selesai di Juni nih ya. Dan bisa UT sama UAS 1 kali. Oke, kalau gitu cukup sekian ya. Selamat siang. Sandria jangan lupa buatkan jurnal perkuliahan ya. Oke. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, saya tidak leave meeting karena nanti jam 1 ada perkuliahan. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Pak, makasih.